Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami bagian dari kelompok besar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tim agama, akan membawakan sebuah podcast yang menarik banget nih buat teman-teman semua. Bener banget nih guys, podcast kali ini pasti bakal bermanfaat banget buat pendengar kita. Langsung spill aja kali ya. Ya, benar sekali. Selamat datang di podcast Miskup, yaitu menghadapi intoleransi dalam keberagaman suku dengan persahabatan. Di podcast ini, kita akan membahas intoleransi dalam keberagaman suku dengan persahabatan. Sebelumnya, teman-teman pasti udah pada tahu dong kalau Indonesia tuh memang terkenal akan banyaknya suku, ras, dan budaya. Wah, menarik banget kan topik kita kali ini? Tapi sebelum itu, biar makin akrab, kita kenalan dulu dong, kenalin. Aku Imti, kali ini aku nggak sendirian, ada temanku Rizka. Halo teman-teman, kenalin aku Rizka. Nah, oke. Kan tadi sebelumnya Rizka udah bilang ya, kalau Indonesia itu negara dengan suku budaya yang banyak banget. Tapi nih, dengan keunikan tersebut, ada juga pasti sisi negatifnya. Nah, dengan banyaknya perbedaan suku, kadang nih ya, sering banget terjadi perbuatan intoleransi di sekitar masyarakat. Apalagi di kalangan remaja yang kadang mikirnya tuh cuma kaum-kaum dia doang nih yang paling keren. Nah, makanya kita membuat podcast ini didedikasikan untuk menambahkan pengetahuan kepada teman-teman semua nih. Gimana sih caranya untuk bisa saling menghargai di dalam perbedaan? Wih, mantep banget. Tanpa berlama-lama, langsung kita sapa aja kali ya narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Kresida. Halo Kak Kresida, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, Alhamdulillah kabar aku baik. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri ya. Kenalin, nama aku Kresida Andini. Sekarang aku merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Bisnis. Wah, keren banget ya guys kakak kita satu ini. Salam kenal ya Kak Rasida. Oke deh, kita langsung aja ya kita ke topiknya. Nah, kita nih punya beberapa pertanyaan untuk kakak mengenai toleransi suku ras budaya. Langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jadi kakak kita penasaran nih, kakak pernah nggak sih ngerasain secara pribadi ataupun pernah gitu ngelihat teman Kakak atau, Kakak punya teman itu didiskriminasi di lingkungan sekolah karena ras dia yang berbeda, atau karena suku budaya dia yang berbeda daripada kebanyakan anak di sekolah tersebut. Oke, aku izin jawab ya. Hmm, dari pengalaman aku sendiri sih pernah ya. Ini udah lama banget ketika aku masih SD. Ada salah seorang temen aku yang memiliki kulit gelap mendekati hitam. Dan dari lingkungan sekitarnya, termasuk teman-teman aku sendiri, mengejeknya dengan mengatakan kalau dia adalah orang Papua. Padahal temen aku ini tuh bukan orang Papua, melainkan dia orang dengan suku biasa. Tetapi karena memang kulitnya yang hitam pekat, sehingga banyak teman-teman aku yang mengejek dia adalah orang Papua jelek hitam. Sehingga dari kejadian itu, si teman aku ini dia sering menangis di kelas karena terlalu sering diejek oleh teman-teman aku di lingkungan sekolah. Dan karena hal ini, dia pun karena dia juga udah nggak kuat, akhirnya dia sampai pindah sekolah karena merasa tersiksa dengan ejekan teman-teman di lingkungan sekolahnya. Gitu sih pengalaman yang pernah aku lihat dari temen aku sendiri ketika SD. Wah, kasihan banget ya berarti temennya sampai segitunya loh. Nah, kalau menurut Kakak Kresida sendiri nih, faktor apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu? Kalau menurut aku, hal yang menjadi faktor mereka melakukan hal tersebut karena kurangnya sikap saling menghargai antar sesama. Karena kenapa? Mereka juga menganggap bahwa perbedaan fisik yang dia miliki seseorang merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga mereka senang untuk melakukan rasis. Dan selain itu ada faktor lain dari seseorang kenapa dia itu bisa melakukan rasis kepada sesama temannya, yaitu karena apa aja yang diajarkan oleh orang tua pada anaknya itu akan melekat pada diri anaknya. Maka dari itu nih jika kita sudah menjadi seorang orang tua, lebih baik kita mengajarkan anak-anak kita tentang saling menghargai antar sesama. Dengan hal tersebut,
tidak akan ada anak di Indonesia yang merasakan seperti kejadian tersebut. Benar, benar, benar. Setuju sih. Salah satu faktor yang paling utama yang bisa mempengaruhi seorang anak kecil melakukan hal kayak seperti itu ya pengaruh dari didikan orang tua dan lingkungan sekitar dia tinggal sih biasanya ya. Kalau dari cerita Kak Kresida tadi lumayan ngeri juga ya. Kalau boleh tahu nih, perasaan Kak Kresida pas itu kayak gimana sih? Atau kakak sedih atau bingung, marah? Karena kan itu teman kakak sendiri gitu yang diperlakukan seperti itu. Ya, yang pastinya sih antara bingung dan gak terima juga kalau ada salah satu teman di-treat kayak gitu. Tapi mungkin karena saat itu aku juga masih SD dan kita semua kan belum nganggap hal itu serius ya. Jadi ya aku anggapnya mereka kayak bercanda biasa aja gitu. Dan setelah sadar saat ini, kayak aku ngerasa kayak please deh, ini tuh hal yang fatal banget dan jahat banget. Jadi aku cukup menyesal belum bisa membela temanku saat itu. Dan sekarang aku kayak bener-bener nggak mentoleransi tindakan rasis apapun itu. Tapi emang ya menurut pengalaman aku pas sekolah juga gitu. Jadi kalau ada anak yang beda dikit aja, pasti ada aja anak yang suka diisengin secara verbal maupun sampai main fisik. Iya, iya, bener banget tuh, di sekolah aku juga sempet tuh kayak gitu, ada anak yang didiskriminasi cuma karena ya beda dari kebanyakan siswa di sana. Dan hal yang paling disayangin tuh karena beberapa tindakan intoleransi dan rasisme itu dilakukan sama anak yang masih kecil gitu loh, mereka kan belum ngerti apa-apa. Ya kan, kadang-kadang aku juga suka bingung kok bisa gitu mereka punya pemikiran jahat kayak gitu. Menurut aku mungkin karena emang sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum menekankan pada sikap toleransi, atau bisa juga karena pengaruh lingkungan mereka sehingga mereka bisa nganggap menjelekan fisik atau ras seseorang itu selalu dianggap bercanda atau menjadi hal yang lucu. Iya mungkin ya. Nah selanjutnya nih, kalau boleh tahu, apa sih pendapat Kak Resida mengenai orang-orang yang memiliki sifat pilih kasih dan memandang fisik atau ras? Oke, kalau menurut aku pribadi sih sifat pilih kasih dan fanatik ya. Menurut aku, sifat pilih kasih dan fanatik terhadap pandangan dari fisik atau ras itu merupakan hal yang harus dihindari oleh setiap masyarakat di Indonesia tentunya. Karena kenapa? Karena negara Indonesia sendiri memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, kita sesama masyarakat Indonesia harus saling menghormati dan menghargai antar sesama umat agama, ras, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak akan ada lagi kejadian rasisme seperti hal tersebut. Setuju banget sih. Dan selanjutnya menurut pendapat Kak Resida sendiri nih, solusi atau pesan yang bisa disampaikan ke semua orang, terutama buat pendengar setiap podcast kita nih, supaya intoleransi ras bisa hilang di Indonesia. Oke, menurut aku agar perilaku intoleransi dapat hilang di Indonesia, yaitu kita sendiri sebagai warga Indonesia harus tetap saling menjunjung nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan kita juga perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita sesama masyarakat Indonesia akan bersatu dan saling menghormati dan menghargai antar sesama masyarakat Indonesia. Sehingga di Indonesia tidak akan ada lagi perilaku rasisme yang dialami oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Itu aja sih kalau menurut aku. Nah, aku juga setuju banget sih, seharusnya kita ini udah jadi kewajiban lah, nggak sih? Kalau secara ya kita kan hidup di antara perbedaan dan keragaman ya. Seharusnya keadaan kayak gini nih, hidup di antara perbedaan dan keragaman menambah rasa persaudaraan dan kesatuan kita ya, harusnya. Nah, selain dari pengalaman Kak Resida, ada juga nih beberapa cerita dari teman mahasiswa kita yang lain dan pendapat mereka mengenai sikap intoleran. Salah satunya cerita dari teman kita. Nah, dia ini berkuliah di salah satu universitas di Jawa Timur gitu. Dan waktu dia masih jadi maba atau masih mahasiswa baru kayak kita tahun lalu, teman-teman mereka tuh kayak berkubu gitu loh. Jadi ada dua kubu antara Jabodetabek dan kubu Jawa. Nah, mereka ini kayak kurang bisa berbaur gitu loh.
antara kubu Jabodetabek dan Jawa, menurut teman aku, mungkin karena faktor perbedaan kultur kali ya, dan background kebiasaan sehari-hari itu beda, jadi kalau ngobrol kurang sinkron. Terus juga bisa jadi karena faktor bahasa. Orang dari Jawa ngomongnya agak medok gitu, jadi kadang suka susah dimengerti kalau lagi ngobrol. Nah, dia juga berpendapat, menurut dia sifat kayak gitu tuh kayak pemikiran kolot gitu nggak sih? Serta mental yang belum mateng gitu loh. Padahal kan kita harusnya bisa berbaur gitu, walaupun ada perbedaan. Padahal itu kan cuman dalam bahasa gitu doang kan. Nah, jadi dia tuh kayak punya saran atau hikmah yang bisa diambil nih. Jadi kita harusnya sudah bisa saling menghargai antara perbedaan masing-masing. Apalagi kan saat itu kita masih mahasiswa baru. Nah, iya guys, kita juga sempat nih yang tadi udah diceritakan, kita juga sempat wawancara salah satu teman mahasiswa kita yang berkuliah di kampus Jawa Timur. Dia juga pernah dengar katanya dari temennya, kalau di kampus dia itu masih banyak banget yang suka main kubu-kubuan. Jadi biasanya mahasiswa yang dari Jabodetabek dan yang Jawa asli itu nggak mau gitu main bareng. Alasannya ya kurang lebih sama kayak sebelum-sebelumnya. Katanya sih karena ada perbedaan kebiasaan lah sama bahasanya. Yang beda itu jadi susah gitu buat berteman. Bener banget ya, intinya sih kita semua sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya menghargai banyaknya perbedaan di Indonesia. Nenek moyang kita dulu berjuang buat memerdekakan Indonesia tanpa memandang mereka dari daerah mana, sukunya apa, dan lain-lain. Jadi kita ini sebagai generasi muda juga harus punya prinsip yang kuat untuk bisa saling menghargai. Jangan ada lagi diskriminasi di generasi kedepannya. Oke, aku juga punya saran nih untuk para pendengar. Kita sebagai generasi muda bangsa dan sebagai pelajar punya kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan cara apa? Banyak banget sebenarnya caranya ya. Salah satunya itu kita harus bersikap adil dan menghormati sesama suku budaya. Terus juga terutama untuk yang para pelajar, kalian juga bisa dengan mempelajari tentang suku-suku dan harus aware untuk isu-isu diskriminasi berita di Indonesia ini. Dan harus bisa saling menolong dan melindungi sesama jika kalian melihat ada tindakan-tindakan yang menyeleweng, agar kejadian-kejadian rasisme tersebut tidak akan terjadi lagi. Itu aja sih dari aku. Wih, mantep banget saran dari Kak Resida. Jadi semoga perlakuan intoleransi dapat menurun dan lebih baik lagi ya. Amin. Dan semoga dengan solusi yang kita berikan mungkin bisa mengangkat kesadaran akan toleransi. Amin. Nah, iya kita sebagai masyarakat juga harus saling bekerja sama dan mendukung pemerintah untuk merealisasikan toleransi yang baik. Kita juga nggak boleh sembarangan mengintoleransi pada sesama walaupun kita memiliki perbedaan. Harusnya perbedaan itu menjadikan kita saling bersatu. Wah, nggak kerasa banget nih. Ternyata kita udah ada di penghujung acara. Nggak kerasa banget kita udah hampir selesai ya ngobrolnya. Untuk teman-teman semua, semoga info dan ilmu yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Betul banget. Semoga ilmu yang kita sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat buat para pendengar podcast kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber kita yang hebat ini, Kak Resida. Makasih juga yang semua udah meluangkan waktunya buat dengerin podcast kita kali ini dari awal sampai akhir. Kami juga mohon maaf kalau ada bahasa atau kata yang kurang ya guys. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah! Dadah, sampai jumpa semua.